Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Capricorn, right? Asmara Capricorn, Februari 2025, Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Ini general reading, so bisa cocok, bisa enggak untuk semua Capricorn. Jadi tonton sesuai Sun, Moon, Rising kamu yang lain ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke. Di part 1 ini kita akan bahas soal situasi dan kondisi kalian, kamu dan pasangan. Di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing dan ekspektasi masing-masing ya. Oke, ini energi dia bisa terbalik. Oke, ada aku nggak ambil, ini ada Queen of Wands, Queen of Cups, the Hangman, Five of Cups, ini kamu, oh the Moon, kembali, Four of Swords, Seven of Pentacles, dan Queen of Swords. Oke, Capricorn ya, Queen of Wands. Oke, I don't know hubungan ini masih dalam komunikasi yang bagus atau enggak gitu, tapi aku rasa gini I don't know hubungan ini dalam apa ya, hubungan yang jelas atau enggak ya gitu. Hubungan yang jelas atau enggak termasuk juga komunikasi mungkin enggak atau baik atau enggak gitu ya. Karena di sini kalau lihat dia nih, Queen of Wands, dia tuh ada hal yang tidak bisa dia ekspresikan ke kamu, ekspresifkan ke kamu. Bener nggak nih bahasa? Ekspresikan ke kamu. Jadi ada sesuatu di dalam diri dia gitu ya, tentang perasaan dia yang tidak bisa dia tunjukkan ke kamu. Dan di sini ada hambatan-hambatan ya gitu, dan maybe I don't know ini kalian dalam kondisi berpisah beneran atau hanya ada pertengkaran dan gak ada komunikasi yang jelas, atau lagi tidak akur, atau lagi hilang, atau ada diem-dieman gitu ya. Di sini ada perasaan tapi dia sembunyikan, dia tidak ingin bilang, dan di sini ada hambatan. Aku rasa maybe ini terpisah gitu ya, kalian bisa terpisah jarak atau terpisah secara emosional ya hubungannya. Karena ini dia nggak bisa kayak merengkuh kamu, nggak bisa, karena ada hambatan. Hambatan ini bisa dari faktor eksternal atau dari internalnya dia sendiri ya gitu. Faktor eksternal atau internalnya dia sendiri ya. Nanti di part 2 mungkin bisa, atau di part 1 ini bisa kebaca, di part 2 nanti dilihat aja. Oke, nanti ada Queen of Cups ya. Aku rasa dia, dari The Hangman, Five of Cups. Aku rasa dia tidak tahu harus ngapain ke kamu, atau nggak tahu harus menjelaskan apa ke kamu. Jadi dia mungkin hanya bisa menyimpan perasaannya, melihat kamu dari jauh, karena dia sadar, dia tahu bahwa ini nih ada hambatan, ini masih ada pagar gitu ya. Pagar ini bisa faktor eksternal, bisa faktor internal ya. Queen of Cups, aku rasa mungkin beberapa ya, I don't know ini secara kebanyakan atau enggak, tapi Queen of Cups ini kebalik. Dia punya insecurity terhadap kamu, dia ada insecure, dia ada minder lah ya gitu ya. Dia ada insecure, maybe kalian background sosialnya berbeda, atau background pendidikannya, atau background yang lain ada perbedaan di sini, dan itu merupakan hambatan tadi ya.
atau bisa dari faktor finansial gitu ya, atau faktor lingkungan gitu ya, kalian yang mungkin terlalu jomplang atau lain sebagainya. Di sini ada perbedaan ya gitu, dan perbedaan itu bagi dia itu adalah sebuah hambatan ya gitu, dan dia nggak tahu nih harus gimana gitu ya. Dia maju juga nggak bisa, karena maju kan harus dengan penuh usaha, ada yang harus dibawa gitu ya, tapi mundur juga nggak bisa. Jadi mungkin dia jalan di tempat aja, diam, melihat kamu, tapi dia sadar bahwa ada hambatan gitu ya di hubungan ini, hambatan di kalian. Dia ini dari point of view-nya dia ya. Five of Cups, aku rasa di sini tuh dia, kalau misalnya kalian ini tidak komunikasi, ini aku rasa resonate ya gitu, atau komunikasinya on off, maybe ini resonate, right gitu. Five of Cup ini dia tidak ingin menjadi orang yang berbeda gitu. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal perbedaan background gitu ya, dia tidak bisa kayak tiba-tiba instan seperti kamu, atau tiba-tiba instan seperti maybe status kamu, tiba-tiba instan seperti karir dan finansial kamu. Dia sadar dia nggak bisa kayak gitu, dia butuh proses untuk itu. Atau apalagi misal soal prinsip, dia nggak bisa diganggu gugat di sini ya. Kalau soal prinsip, kalau soal misalnya materi yang bersifat materi, dia bisa usahakan itu, tapi dia tidak bisa kayak balik tangan gitu langsung bisa, enggak. Dia butuh proses, dan dia sadar kondisi dia sekarang tuh lagi nggak oke ya. Kondisi dia tuh sekarang tuh lagi nggak oke. Bisa dari isi dompetnya, situasinya, pikirannya, mentalnya, atau lingkungannya lagi nggak mendukung untuk itu. Jadi kalau memaksakan hubungan ini ya, mungkin dia ada kemungkinan bakal mundur kalau misal hubungan itu dipaksakan. Misalnya hubungan ini dipaksakannya gimana gitu. Misalnya kamu cepet-cepet pengen segera tunangan, pengen cepet segera menikah gitu. Aku rasa dia gak ready untuk itu ya. Oke, dan kita lihat dari kamu ada The Moon, Five of Swords, Seven of Pentacles, Queen of Swords. Wow, energi kamu cukup berat di sini, bikin aku agak pusing juga. Semuanya terbalik kartunya, right? Gitu. The Moon. Oke, jadi aku rasa hubungan ini hubungan yang mungkin udah lama atau bisa baru aja, tapi kamu kayak udah deep banget nih perasaannya. Nanti di part 2 kita bahas lagi soal perasaan. Kamu ngerasa bahwa perasaan ini tuh nggak seperti perasaan kamu terhadap maybe mantan-mantan kamu atau terhadap orang lain gitu ya sebelumnya. Dan sebagian dari kamu mungkin tidak mempermasalahkan adanya perbedaan-perbedaan yang udah terlihat gitu ya. Kecuali memang yang tidak terlihat ya gitu kan, nggak tahu. Kadang kan karakter, sikap gitu, kita perlu untuk intens ketemu, perlu kayak intens komunikasi barengan gitu, itu baru ketahuan gitu. Tapi ada hal lain yang sudah terlihat jelas gitu, maybe soal status, soal materi gitu ya, yang mungkin kamu tahu bahwa oke, ini perbedaannya gitu. Four of Swords ya, mungkin di dalam diri kamu sendiri tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi kamu mungkin tahu bahwa lingkungan kamu nggak support untuk itu. Dan di sini makanya ada pergolakan batin juga, ada pergolakan pikiran juga. Kamu juga galau gitu ya. Harus gimana nih hubungan ini gitu ya. Kamu ngerasa bahwa kamu nggak bisa kayak lepas dari dia, nggak bisa melepaskan perasaan kamu ke dia. Tapi kalau kamu lihat situasi dan kondisinya ini ya, perbedaannya, maybe perbedaan agama, ras, suku, negara, atau I don't know lain itu menjadi hambatan ya, gitu ya. Ini berat untuk maju, berat karena harus banyak hal yang harus dikompromikan, banyak hal yang harus diperjuangkan. Mundur pun sangat berat karena kamu kayak merasa bahwa ini perasaan tuh paling dalam banget gitu ya, dari perasaan aku yang dulu-dulu. Ini kalau dari diri kamu ya. Seven of
Pentacles dan Queen of Swords. Di sini aku rasa kamu seperti kehilangan arah, atau kamu seperti kayak kehilangan diri kamu sendiri, right, gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang hilang dari kebiasaan kamu, atau ada sesuatu yang hilang dari yang biasanya atau yang dulu kamu bisa lakukan, dan sekarang nggak bisa. Karena mungkin kamu saking galaunya, saking nggak tahu nih harus gimana, gitu ya. Maju berat, mundur berat, gitu ya. Oke, dan di sini Seven of Pentacles, kamu kalau disuruh ngelepas, kamu nggak mau. Tapi kalau kamu disuruh untuk mengusahakan ini, kamu pun juga sepertinya berat. Karena mungkin yang kamu hadapi adalah keluarga kamu, lingkungan kamu, atau ya keluarga sih yang aku rasa paling berat gitu ya. Yang lain mungkin masih bisa, tapi mungkin keluarga dan lingkungan ini yang berat gitu. Mungkin kamu bisa melepaskan materi dan lain sebagainya, tapi untuk menghadapi keluarga, kamu sangat berat maybe. Ya, atau bisa aja soal prinsip, misalnya soal agama gitu ya, pasti ini sangat berat ya buat kamu. Dan di sini ada Seven of Pentacles gitu, jadi kamu pun hubungan ini mungkin jalan gak jalan dan gak ada solusi ya, kamu sama dia tuh stuck ya, situasinya stuck. Oke, lebih detailnya lagi soal perasaan dan ekspektasi dia ke kamu ke dia, atau apa yang dia inginkan sebenarnya, kita akan bahas di part 2. Join aja membershipnya, mulai 9 ribuan aja. Kamu bisa akses semua video lanjutan asmara. Oke, sampai ketemu di part 2 Capricorn. Bye-bye.